Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maesa Ana Nabila dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 16. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tokoh pembaru Islam, yaitu At-Tahtawi, mengenai biografi singkat serta ide-ide pemikirannya. Biografi Imam At-Tahtawi. Nama lengkap At-Tahtawi adalah Rofa'a bin Badawi At-Tahtawi. Lahir di kota Tahta pada masa pemerintahan Muhammad Ali, yaitu pada tahun 1802 Masehi. Orang tuanya dari kaum bangsawan, tetapi sedikit pengalaman. Namun, keluarganya yang tradisi keagamaannya kuat itu menjadikan At-Tahtawi tekun mempelajari Al-Quran sejak kecil. Tahun 1816 Masehi, ketika berumur 16 tahun, At-Tahtawi memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Al-Azhar, dan pada tahun 1822 ia menyelesaikan studinya. At-Tahtawi merupakan murid kesayangan dari gurunya, yaitu Syekh Hasan Al-Attar, yang banyak mempunyai hubungan dengan Napoleon. Setelah lulus menyelesaikan studinya di Al-Azhar, ia langsung mengajar di sana. Pada tahun 1824, At-Tahtawi diangkat menjadi imam tentara, dan 2 tahun kemudian At-Tahtawi diangkat menjadi imam para mahasiswa-mahasiswa yang dikirim Muhammad Ali ke Paris. Kembalinya dari Paris, At-Tahtawi menjadi seorang guru bahasa Prancis dan penerjemah di sekolah kedokteran. Di sana, ia membimbing penerjemah buku-buku ilmu kedokteran. 2 tahun kemudian, ia pindah ke artileri untuk mengepali penerjemah buku-buku tentang ilmu teknik dan kemiliteran. Di tahun 1836, didirikan sekolah penerjemah oleh Muhammad Ali, dan nama sekolah tersebut berubah menjadi Sekolah Bahasa-Bahasa Asing. Yang diajarkan sekolah ini antara lain bahasa Turki, Persia, Itali, dan juga ilmu-ilmu teknik, sejarah, dan ilmu bumi. Dan At-Tahtawi dipercaya untuk menjadi pimpinan di sekolah ini. Selain dari mengajar, dalam tugasnya termasuk pula mengkoreksi buku-buku yang diterjemahkan murid-muridnya. Menurut keterangan, hampir 1000 buah buku yang diterjemahkan sekolah ini ke dalam bahasa Arab. Kemudian, di tahun 1854, At-Tahtawi dipanggil ke Kairo oleh Said, yakni Pasha yang baru, dan ia diangkat menjadi kepala sekolah militer. Ide pemikiran pembaruan At-Tahtawi. 1. Pembaruan di bidang agama. Ide pembaruan dalam bidang keagamaan terdiri dari pentingnya kehidupan duniawi, pintu ijtihad masih terbuka, perlunya pengembangan syariat dan bekal pengetahuan modern bagi para ulama, reinterpretasi paham qada dan qadar agar tidak mengarah pada paham fatalisme. 2. Pembaruan bidang pendidikan. Ide pembaruan dalam pendidikan diantaranya anak perempuan harus memperoleh pendidikan sebagaimana haknya anak laki-laki. Kaum wanita berhak memperoleh pendidikan seperti kaum laki-laki. Orang-orang yang terlibat dalam pemerintah dan administrasi harus mempunyai pendidikan yang baik sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Pembaruan di bidang ekonomi. Ide pembaruan dalam bidang ekonomi diantaranya pembangunan bidang ekonomi harus mengakar pada potensi sendiri. Mengingat ekonomi Mesir tergantung dalam bidang pertanian, maka ia menghendaki agar bidang pertanian mendapat prioritas untuk dikembangkan. 4. Pembaruan bidang pemerintahan. Ide At-Tahtawi tentang negara dan masyarakat bukan hanya sekedar pandangan tradisional belaka, dan bukan pula hanya sebagai refleksi pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatkan di Paris, tetapi merupakan kombinasi dan persenyawaan dari keduanya.
Dia mengemukakan contoh-contoh yang diteladani yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam melaksanakan pemerintahan yang mempunyai hak kekuasaan mutlak, yang dalam pelaksanaan pemerintahan harus dengan adil berdasarkan undang-undang. Patriotisme ala Al-Tatawi. Al-Tatawi adalah orang Mesir yang pertama penganjur patriotisme. Paham bahwa seluruh dunia Islam adalah tanah air bagi setiap individu muslim, mulai dirubah penekanannya. Al-Tatawi menekankan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Ia berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan seagama, juga ada persaudaraan setanah air dalam perkembangan dunia Islam. Selanjutnya, persaudaraan tanah air ternyata lebih dominan. 6. Ijtihad dan sains modern. Perkembangan sains dan teknologi di samping untuk meningkatkan upaya kualitas umat Islam dalam melakukan ijtihad juga dapat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia sebagaimana telah dikembangkan di Eropa. Gagasan tersebut menjadi fokus penting dan pemikiran dan pembaruan Al-Tatawi. Cukup sekian yang dapat saya